menerbangkan gift. Thank you buat teman-teman semua yang sudah berbagi gift, atau kalau di YouTube juga bisa super chat, super thanks kalau saudara terberkati. Bu Estar, Tuhan memberkati, selamat Paskah. Ya, selamat Paskah buat setiap teman-teman semua, kabar baik. Pak Pendeta, semangat selalu ya. Haleluya, puji Tuhan. Selamat Paskah juga buat Pak Ponco. Selamat Paskah ya Pak Ponco. Kalau nggak salah Pak Ponco ini dari mana ya? Dari Nganjuk ya Pak ya. Haleluya. Selamat Paskah Pak Ponco, Bu Kristina, thank you buat gift-nya ya. Thank you buat setiap teman-teman semua juga yang memberikan gift, thank you. Bu Kristina juga selamat Paskah. Haleluya, dari Jakarta, Tuhan memberkati. Teman-teman semua, sekali lagi selamat Paskah buat kita semua dari Palu, tadi dari Hong Kong, juga dari Nabre. Nabre itu daerah mana ya Pak Widodo? Ya maaf ya, saya kurang jauh mainnya Bapak Ibu Saudari. Jadi saya ketika ada nama-nama baru, Nabre itu daerah mana ya? Nabre. Apa daerah mana ya? Saya juga kurang paham. Kalau misalkan Pak Widodo masih ada bisa tulis ya. Atau teman-teman semua yang tahu Nabre itu daerah mana. Bufi, selamat Paskah dari Sarawak. God bless you ya. Nah, izinkanlah saya membagikan kebenaran firman Tuhan pada kesempatan pagi hari ini. Ya, tentunya buat setiap hati yang rindu, setiap hati yang mengasihi Tuhan, dan tentunya saudara, bukan hanya kita mendengarkan khotbah, tetapi saudara, saya berdoa supaya saudara mendapatkan pesan Tuhan untuk saudara hidupi dalam setiap hidup saudara dan keluarga saudara setiap harinya. Ya, saudara, saya percaya setiap pesan Tuhan itu selalu baru setiap hari. Ya Bapak Ibu Saudari, artinya kekuatan Tuhan, hikmat Tuhan itu selalu baru untuk mengisi setiap kekosongan-kekosongan dalam setiap jiwa kita semua. Oke, puji Tuhan. Ya, oh iya, dari Nabire maksudnya ya, bukan Nabre ya, Nabire. Thank you ya Bu Marta, thank you sudah mengingatkan. Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudari kasih Tuhan, sekali lagi izinkanlah saya membagikan kebenaran firman Tuhan pada kesempatan pagi hari ini. Ya Bapak Ibu Saudari yang kasih Tuhan. Coba bayangkan sejenak saudari, kita sudah menyusun setiap peta perjalanan kehidupan kita dengan sangat rapi dalam hidup kita semua. Ada usaha, ada pekerjaan yang kita lakukan dengan konsisten, ada doa, ada air mata, bahkan puasa kita sertakan di dalam setiap kehidupan kita semua. Ya, kita susun peta perjalanan kita dengan sangat rapi di dalam setiap kehidupan saudara. Saudara yakin peta itu dari Tuhan, lalu tiba-tiba angin ketidakpastian menerbangkan peta itu. Atau lebih parah lagi Bapak Ibu Saudari, ternyata peta itu robek di tangan kita. Ya, peta itu robek di tangan kita sendiri karena kenyataan yang tidak pernah Anda dan saya duga di dalam setiap kehidupan kalian semua. Mungkin di antara kita hari ini sedang duduk di bangku ini dengan hati yang sesak. Ada yang mungkin sudah 3 bulan mengirim lamaran, atau bertahun atau 1-2 tahun mengirim lamaran, tetapi telepon tidak kunjung berdering dalam setiap kehidupan kalian semua. Ada yang air matanya habis menunggu kesembuhan orang tua yang tidak kunjung tiba di dalam setiap kehidupan kalian semua. Ada yang pelayanannya terasa hampa karena jemaat-jemaat bukan semakin banyak tetapi semakin sedikit Bapak Ibu Saudari. Ada yang rumah tangganya terasa seperti kapal tanpa kemudi. Saudara, dan di dalam kegaduhan hati itu, iblis itu berbisik, mana Tuhanmu? Mana janjinya? Mana visi besarmu di dalam setiap kehidupanmu? Saudara yang terkasih, kabar baik dari surga hari ini adalah Tuhan tidak pernah berjanji memberi kita semua peta yang lengkap. Tuhan tidak pernah berjanji memberi Anda dan saya peta yang lengkap. Tetapi Dia berjanji memberi saudara dan saya dirinya sendiri. Dia berjanji memberikan dirinya sendiri. Dia Immanuel bagi saudara dan saya. Dia selalu beserta dengan kita. Dan ketika kalian melihat Sang Penuntun, kalian tidak butuh peta sebenarnya di dalam setiap kehidupan ini. Ketika kalian memiliki Sang Pribadi itu, Sang Penuntun, Sang Juru Selamat itu di dalam Yesus Kristus, kalian dan saya tidak perlu membutuhkan peta itu lagi. Karena setiap langkah kita, Bapak Ibu Saudari dikasihi Tuhan, tanah di bawah kaki kita itu semua berubah menjadi tanah perjanjian di dalam setiap hidup saudara dan saya. Dan mari kita belajar dari Abraham, seorang bapak tua yang tidak punya anak.
disuruh pergi ke tempat yang tidak ia kenal. Itulah iman, tetapi dia tetap melangkah. Saudara, bukan dia mengerti. Ketika dia melangkah itu dia tidak mengerti, Bapak Ibu Saudari. Tetapi dia percaya. Dia percaya dan itulah iman. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada melangkah, ada percaya yang dilakukan setiap kehidupan Abraham. Saudara yang terkasih, saya ingin bertanya dengan jujur kepada setiap hati kita masing-masing. Berapa banyak rencana baik yang sudah kalian batalkan hanya karena kalian tidak bisa melihat semuanya dengan jelas dalam setiap hidup kalian semua? Berapa kali kalian berkata, Tuhan, aku akan melangkah kalau Engkau tunjukkan seluruh jalannya. Dan berapa kali kalian terjebak dalam spiritual, Bapak Ibu Saudari yang dikasihi oleh Tuhan, kehidupan spiritual yang akhirnya melumpuhkan kerohanian kalian semua karena kalian takut salah langkah dalam perjalanan iman saudara. Bapak Ibu, dengarkanlah baik-baik. Jika kalian menunggu sampai semua kabut hilang, kalian tidak akan pernah beranjak dari tempat kalian berdiri selama 10 tahun terakhir ini. Kabut bukan musuh iman. Kabut adalah ruang latihan bagi iman untuk bertumbuh. Ketika saudara melihat ketidakjelasan akan kehidupanmu di masa depanmu atau di hari esok, saudara, kabut itu adalah ruang latihan bagi iman kita untuk bertumbuh. Abraham tidak pernah melihat Kanaan dari kejauhan sebelum dia menginjakkan kaki ke sana. Musa tidak pernah melihat air laut merah terbelah sebelum tongkatnya diangkat, Bapak Ibu Saudara. Petrus itu tidak pernah tahu ia bisa berjalan di atas air sebelum kakinya keluar dari perahu dalam setiap kehidupan Petrus. Saudara, mengapa kita begitu takut kepada kabut ketidakjelasan di dalam setiap hidup saudara dan saya? Mungkin karena kita mengira kabut itu tanda bahwa Tuhan itu lalai. Padahal kabut itu adalah tanda bahwa Tuhan sedang memindahkan kita dari walking by sight menjadi walking by faith. Yang tadinya kita berjalan dengan mata kita semua, dengan penglihatan kita semua, Tuhan sedang memindahkan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sehingga saudara bukan berjalan lagi dengan mata, bukan walking by sight, Bapak Ibu Saudara, atau penglihatan, tetapi menjadi walking by faith, berjalan dengan iman. Saudara, jadi berhentilah menjadi pengamat yang duduk di pinggir jalan sambil menunggu langit cerah di dalam setiap hidupmu dan hidupku. Bangkitlah. Langkah pertamamu adalah bukti terbesar bahwa kamu dan saya percaya pada karakter sang penuntun itu. Bukan kepada peta buatan tanganmu sendiri di dalam setiap kehidupan Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Makanya hari ini kita belajar untuk memiliki misi dan visi di tengah-tengah kabut ketidakpastian dalam setiap kehidupan kita semua. Saudara-saudari yang terkasih, Kejadian pasal 12. Kita buka yuk. Ayat pertama sampai dengan ayat yang keempat. Kejadian 12 ayat pertama sampai dengan ayat yang keempat, demikian firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham atau kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, kita hidup sekali lagi di zaman yang penuh ketidakpastian, apalagi hari-hari ini. Ya Bapak Ibu Saudari, padahal di Indonesia harga minyak belum naik, tetapi yang lain-lain sudah mulai naik. Ya Bapak Ibu Saudari, ada yang kemarin saya dengar plastik naik. Ya Bapak Ibu Saudari, harga-harga plastik. Ya padahal minyak sendiri di negeri kita belum ada yang dinaikkan, Bapak Ibu Saudari. Tetapi yang lain udah mulai naik, merangkak naik, Bapak Ibu Saudari. Saudara, kita hidup di zaman yang penuh dengan ketidakpastian, ekonomi yang mulai goyah, rencana-rencana yang gagal, kesehatan kita yang mulai rapuh, dan masa depan yang tentunya seperti kabut tebal itu. Namun justru di tengah-tengah kabut itulah iman sejati
itu diuji. Dan saudara harus memenangkan setiap hal itu dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Iman bukanlah kemampuan untuk melihat jalan. Saudara melainkan keteguhan untuk melangkah. Karena saudara mengenal sang penuntun itu dalam setiap hidup saudara. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita belajar dari Abraham, bapak orang percaya yang ketika dia dipanggil, dia pergi dengan tidak mengetahui tempat yang dia tuju. Bapak Ibu Saudari, Ibrani 11 ayat yang ke-8, ya. Dia dipanggil Bapak Ibu Saudari, tetapi dia pergi dengan tidak mengetahui tempat yang ia tuju. Yang pertama saya mau mengajak kita semua, saudara, di dalam setiap kehidupan kita semua, untuk Bapak Ibu Saudari memiliki iman, ya, sekali lagi memiliki visi dan misi di tengah-tengah kabut ketidakpastian. Ya, Bapak Ibu Saudari yang kasih oleh Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, mari sama-sama untuk merenungkan hal ini lebih jauh lagi dalam setiap kehidupan kita semua. Yang pertama, Bapak Ibu Saudari, iman itu berani melepaskan kenyamanan demi ketaatan. Saudara, iman itu ketika saudara dan saya berani melepaskan kenyamanan demi ketaatan di dalam setiap hidup saudara. Kejadian 12 ayat yang pertama, saudara mengatakan demikian, pergilah dari negerimu, dari sanak saudaramu, dari rumah bapamu. Ya, saudara yang terkasih, ini menunjukkan bahwa panggilan ini bersifat personal dalam setiap kehidupan Abraham. Ya, panggilan ini bersifat personal, bersifat pribadi. Abraham itu disuruh meninggalkan 3 lingkaran amannya di dalam setiap kehidupannya. Dia disuruh meninggalkan lingkaran aman pertamanya apa? Tanah airnya dia tinggalkan, Bapak Ibu Saudari. Yang kedua apa? Keluarga besarnya. Ya, Bapak Ibu Saudari yang dikasihi oleh Tuhan, keluarga besarnya Abraham tinggalkan itu semua. Dan kemudian rumah ayahnya Abraham tinggalkan, Bapak Ibu Saudari. Jadi itulah 3 lingkaran aman yang seharusnya ketika Abraham itu di tanah air, ketika Abraham itu ada dekat keluarga besar, ketika di rumah papanya, Bapak Ibu Saudara, harusnya Abraham itu hidupnya aman, nyaman dan tentram. Tetapi Abraham disuruh meninggalkan 3 lingkaran aman itu. Ya, Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, baik itu tanah air, keluarga besar, dan rumah ayahnya. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, kalau kita belajar dari Musa juga sama ya, dia meninggalkan istana Firaun di dalam Ibrani pasal 11 ayat 24, Bapak Ibu Saudari, ya, tanpa jaminan masa depan di dalam setiap kehidupan Musa. Saudara, karena dia tetap teguh, seperti dia melihat yang tidak kelihatan di dalam setiap kehidupannya, ya Bapak Ibu Saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Itulah Musa, dia tetap percaya, dia tetap memiliki iman sekalipun dia meninggalkan istana Firaun tanpa jaminan masa depan. Maka pemaknaan yang pertama, pada bagian yang pertama, saudara diingatkan bahwa iman berani melepaskan kenyamanan demi ketaatan. Baik Musa, baik Abraham adalah orang-orang yang berani melepaskan kenyamanan mereka demi taat kepada Allah yang mereka percayai. Saudara, pemaknaan pertamanya yang perlu kita renungkan di dalam setiap kehidupan kita semua, khususnya pada bagian yang pertama ini, pemaknaan pertamanya ialah, saudara, iman sejati itu selalu mengandung resiko untuk melepaskan. Iman sejati itu selalu mengandung resiko untuk saudara melepaskan. Kita tidak bisa melangkah di dalam kabut sambil tetap menggenggam setiap rencana-rencana lama di dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Terkadang kita harus rela melepaskan di dalam setiap kehidupan kita semua. Karena iman sejati selalu mengandung, Bapak Ibu Saudari, saudara rela melepaskan. Ya, untuk rencana Tuhan terjadi atau lebih baik di dalam setiap kehidupan saudara daripada rencana saudara sendiri. Ingat baik-baik, kita tidak bisa melangkah di dalam kabut sambil tetap memegang setiap rencana-rencana lama dalam kehidupan saudara dan saya. Ini pemaknaan yang pertama. Pemaknaan yang kedua, Bapak Ibu Saudari, ingatlah bahwa ketidakpastian bukan tanda Tuhan meninggalkan saudara. Ketidakpastian bukan tanda Tuhan meninggalkan kita, tetapi panggung bagi kuasa Tuhan dinyatakan di dalam setiap kehidupan kita semua. Yang tadinya saudara mengandalkan diri saudara sendiri, tetapi ya Bapak Ibu Saudari yang kasih oleh Tuhan, ketika adanya ketidakpastian itu, saudara tahu bahwa ternyata ini bukan kuasa daripada saudara.
Ini bukan kendali kemudi daripada saudara, tetapi ini semua kendali atau kemudi yang Tuhan pegang Bapak Ibu Saudari bagi kemuliaan nama Tuhan. Ya, ingatlah kisah Abraham itu. Ya, umur yang sudah tua Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan. Secara biologis Abraham dan Sarah itu tidak mungkin memiliki anak dan keturunan. Tetapi mereka percaya juga Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan. Ya, dan kita tahu bagaimana Tuhan akhirnya membuat Sarah Bapak Ibu Saudari mengandung di usia tuanya Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan. Sehingga mereka berdua tahu bahwa ini bukan perbuatan tangan manusia. Mereka tahu bahwa ini semua adalah perbuatan tangan Tuhan lewat setiap kehidupan mereka. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, maka berani yuk kita meninggalkan zona nyaman. Berani yuk kita semua meninggalkan zona nyaman. Baik pekerjaan saudara, atau mungkin ada relasi-relasi yang tidak memberkati saudara, hubungan saudara, ya. Mungkin kalau anak-anak muda, kalau pacarannya tidak memberkati, saudara berani untuk meninggalkan relasi-relasi itu untuk mendapat rencana Tuhan yang lebih baik lagi dalam setiap kehidupan saudara. Berani tinggalkan hal-hal seperti itu. Ya, berani untuk tinggalkan zona nyaman saudara. Kalau Tuhan sudah berkata pergi, mari Bapak Ibu Saudari, kita berani melepaskan itu semua. Belajarlah untuk tidak memegang kendali penuh atas setiap jadwal kehidupan saudara ataupun rencana hidup saudara. Serahkanlah satu area yang paling kalian takut lepaskan dalam setiap hidup saudara, dan serahkan kepada Tuhan. Mungkin itu keuangan saudara, mungkin itu anak saudara, mungkin itu nanti masa pensiun Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan. Belajarlah untuk tidak memegang kendali penuh atas setiap rencana-rencana hidup maupun jadwal hidupmu itu. Serahkan satu area tadi yang paling kamu takut lepaskan kepada Tuhan. Apapun itu. Mungkin saudara lagi sakit, serahkanlah tubuhmu kepada Tuhan. Ya Bapak Ibu Saudari. Mungkin saudara bingung nanti ke depan hidup gimana ya Tuhan. Nanti anak-anakku gimana ya Tuhan. Saya sudah bilang Bapak Ibu Saudari, saya saja yang dari sejak masa muda tidak memiliki orang tua. Ya Bapak Ibu Saudari, saya ingat waktu itu tahun 2007 kalau tidak salah. Saya sudah ditinggal sama mama saya. Waktu itu saya masih satu SMP. Lalu kemudian 2011 Bapak Ibu Saudari, 2007. Iya 97. Maaf, 97 Bapak Ibu Saudari. Saya sudah ditinggal sama mama saya. 2001 saya sudah ditinggal sama papa saya. Ya Bapak Ibu Saudari, meninggal maksudnya. Ya mereka berdua. Saudara yang dikasih oleh Tuhan pada saat itu mungkin secara manusia, apalagi kehidupan saya masih remaja pada saat itu, masih muda. Ya Bapak Ibu Saudari, kami mungkin bingung gimana nanti bisa hidup, gimana bisa eksis dalam perjalanan kehidupan ini kalau tidak ada orang tua yang melahirkan kami. Oh sampai hari ini kelima anak daripada orang tua saya Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan, kami semua bisa hidup dan hidup baik Bapak Ibu Saudari. Walaupun tidak kaya secara materi, tetapi baik, bisa dilewati hari lepas hari Bapak Ibu Saudari. Karena kesusahan sehari cukuplah untuk sehari dalam setiap kehidupan kita semua. Ya sampai akhirnya kami semua lima-limanya menikah. Ya Bapak Ibu Saudari, saya tidak pernah bisa membayangkan Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan. Ya pada saat itu. Tetapi sekarang saya sudah mengerti bahwa ini semua rencana Tuhan untuk kebaikan kita semua. Ya Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan. Saudara, ayo. Serahkanlah setiap rencana-rencana saudara. Kalau saudara takut melepaskan setiap area yang paling takut kalian lepaskan, saudara belajarlah mempercayakan semua ke dalam kendali Tuhan. Keuanganmu, pekerjaanmu, bisnis usahamu, ya bahkan masa tuamu serahkan kepada Tuhan. Ada orang-orang yang berpikir kan gini, ya saya hari-hari ini diperhadapkan dengan beberapa orang-orang di sekitar kami yang sakit Bapak Ibu Saudari. Ya sakit. Saya sudah mulai membayangkan nanti kalau tua nih begini nih. Nanti kalau tua mengalami ini, sakit itu, sakit ono, sakit itu, dan lain sebagainya. Ya memang itulah hidup manusia. Tragis Bapak Ibu Saudari. Hidup manusia itu sebenarnya tragis. Ujung-ujungnya Bapak Ibu Saudari kita semua akan mengalami kematian. Tetapi kita tahu Bapak Ibu Saudari yang kasih Tuhan, ketika kita hidup untuk Kristus, kita tahu siapa yang menjemput kita semua di balik kubur itu. Kita harus percaya hal itu. Dan saudara jangan Bapak Ibu Saudari pamali ketika saudara mendengarkan setiap firman Tuhan yang mengingatkan saudara akan kematian. Jangan saudara, ngomong ini kematian terus.
Saudara, justru lewat kematian itu kita diingatkan bahwa semua kehidupan kita ujung endingnya ada di sana, Bapak Ibu Saudara. Ya, ada 3 hal yang pasti dalam setiap kehidupan manusia. Yang pertama, saudara dan saya akan menghadapi masalah. Masalah itu pasti. Mau saudara tolak-tolak gimana pun, masalah itu pasti akan ada dalam setiap kehidupan manusia. Yang kedua apa? Sakit, Bapak Ibu Saudara. Sakit pun masalah yang pasti dalam kehidupan kita, yang pasti kita akan terima pada waktunya. Yang ketiga, mati. Saudara, itulah 3 hal yang tidak bisa saudara dan saya tolak dalam setiap perjalanan kehidupan manusia. Pasti kita akan mengalami hal-hal itu. Ya Bapak Ibu Saudari, inilah yang pertama Pastor Ndeso mengingatkan untuk kita melangkah dalam kabut. Saudara, tetaplah beriman. Ya, tetaplah beriman kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudari yang kasih oleh Tuhan, tetaplah memiliki misi dan visi di tengah-tengah kabut ketidakpastian. Bapak Ibu Saudari yang kasih oleh Tuhan. Yang kedua, saudara, iman itu tidak memerlukan visi yang lengkap. Ya, cukup karakter daripada sang penuntun kehidupan saudara. Ibrani 11 ayat yang ke-8. Kita buka yuk sama-sama. Ibrani 11, Bapak Ibu Saudari, ayat yang ke-8. Demikianlah firman Tuhan. Ibrani 11 ayat yang ke-8. Karena iman Abraham itu taat ketika dia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tuju. Bapak Ibu Saudari, dalam setiap kehidupan Abraham. Saudara, dengan iman Abraham itu taat. Meskipun dia tidak tahu kemana dia pergi. Kata taat di sana, hipakowo. Hipakowo dalam bahasa Yunaninya. Yang berarti mendengar di bawah, Bapak Ibu Saudari. Jadi taat itu mendengar di bawah. Ada sikap tunduk secara total di dalam setiap kehidupan Abraham. Tuhan itu tidak memberikan GPS dalam setiap kehidupan Abraham. Tetapi dia memberi suara yang dapat dikenali oleh Abraham. Saudara, itulah di dalam Ibrani 11 ayat yang ke-8. Ya, walaupun Tuhan tidak memberikan GPS secara lengkap dalam kehidupannya, tetapi Tuhan memberikan suara yang dapat dikenali oleh Abraham. Saudara juga demikian. Kita nggak perlu peta lengkap, GPS lengkap untuk menuntun setiap kehidupan saudara. Yang penting saudara mendengar suara yang dapat saudara kenali lewat setiap doa-doa saudara. Amin. Bapak Ibu Saudari, tentunya suara Tuhan, bukan suara-suara yang lain dalam setiap hidup saudara. Ya, suara Tuhan itu bisa saudara dapat lewat doa. Ketika dia berbicara di hati kita semua. Bisa secara langsung audible. Atau lewat setiap firman Tuhan yang saudara renungkan setiap harinya. Saudara bisa mendapat suara Tuhan itu. Roma 4 ayat 18 sampai 21. Saudara, Abraham itu menjadi bapa banyak bangsa. Justru ketika tubuhnya sudah mati secara reproduksi. Secara reproduksi Bapak Ibu Saudari, ya, tubuhnya sudah mati dalam setiap kehidupan Abraham. Saudara, iman tidak melihat fakta, tetapi karakter Allah yang setia di dalam setiap kehidupan Abraham. Bapak Ibu, saudara-saudari ini kasih oleh Tuhan, itulah yang dihidupi oleh setiap Abraham. Abraham itu memiliki iman, tetapi imannya tidak melihat fakta yang terjadi terlebih dahulu dalam setiap kehidupannya. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, sekali lagi, iman itu tidak melihat fakta, tetapi karakter Allah yang setia di dalam setiap kehidupannya. Kalau kita belajar dari Yusuf, Yusuf itu dari lubang istana, Bapak Ibu Saudari, ya, dari penjara yang gelap dia masuk ke dalam istana, dari lubang ke istana. Dari penjara, Bapak Ibu Saudari, dia ke kursi Perdana Menteri. Tidak pernah ada visi yang jelas mengapa ia harus difitnah. Tetapi dia percaya ada karakter Tuhan yang merancang kebajikan Bapak Ibu Saudari. Merancang setiap kebaikan dari setiap kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh saudara-saudaranya di dalam kehidupan Yusuf. Ya Bapak Ibu Saudari, itu kalau kita belajar dari Yusuf. Saudara, dia tidak pernah memiliki visi yang jelas. Yang artinya saudari, dia tidak tahu kenapa harus difitnah. Kenapa harus dibuang oleh saudara-saudaranya, pengen dihabisi juga. Tetapi dia tetap percaya pada karakter Tuhan yang merancang setiap kebaikan-kebaikan itu, ya, daripada kejahatan
Yang dimana kalau dia memandang selalu itu tentang kejahatan, saudara, dia akan terluka, dia akan memiliki dendam dalam setiap kehidupannya. Tetapi Yusuf tidak fokus kepada setiap masalah-masalah itu, tetapi dia percaya bahwa lewat hal ini Tuhan tetap merancang kebaikan di dalam setiap kehidupan Yusuf. Fokus imannya bukanlah apa yang terlihat di depan. Saudara, pemaknaan yang pertama, saudara, ada bagian yang kedua di mana saudara diingatkan iman tidak memerlukan visi lengkap, cukup karakter dari sang penuntun kehidupan saudara. Saudara, pemaknaan yang pertama pada bagian yang kedua, fokus iman bukanlah apa yang terlihat di depan. Ya, tetapi siapa yang berjalan di samping saudara dan saya. Ya, saudara tidak perlu tahu apa yang akan terjadi di depan sana. Ya, seperti cenayang Bapak Ibu Saudara, seperti dukun, ya, di mana saudara harus tahukah 3 hari ke depan mau terjadi seperti apa, bulan depan mau kayak gimana, dan lain sebagainya. Itu seperti dukun, seperti cenayang, seolah-olah saudara lebih tahu dalam setiap kehidupan saudara, lebih pasti melihat hal-hal seperti itu. Tetapi fokus iman bagi orang-orang percaya bukanlah apa yang terlihat di depan sana, tetapi saudara tahu siapa yang berjalan di samping saudara dan saya. Amin Bapak Ibu Saudari, ada Tuhan yang selalu berjalan di sampingmu dan di sampingku. Dia bukan Allah yang jauh, dia Allah yang Immanuel, Allah yang beserta dengan saudara dan saya, selalu berjalan bersama dengan kita. Ini yang pertama. Yang kedua pemaknaannya Bapak Ibu Saudari, Tuhan itu sering merahasiakan tujuan di dalam setiap kehidupan kita semua. Agar apa? Agar saudara belajar merindukan Tuhan. Saudara belajar datang kepada Tuhan setiap doa-doamu, lewat setiap doa-doamu. Bukan hanya datang kepada Tuhan, hanya saudara menantikan berkat Tuhan. Makanya Tuhan sering merahasiakan tujuan-tujuan di dalam setiap kehidupan kita semua, agar kita belajar setiap hari merindukan Tuhan. Merindukan Tuhan. Ya Bapak Ibu Saudari, ayo saudara, sudah banyak alarm-alarm dalam setiap kehidupan kita semua yang seharusnya mengingatkan kita untuk merindukan Tuhan lebih daripada segalanya dalam setiap hidup ini. Tapi seringkali alarm-alarm itu Bapak Ibu Saudari kita tidak mau dengar. Ya, kuping kita terlalu tebal untuk mendengar alarm-alarm itu. Sehingga Bapak Ibu Saudari hidupmu tetap biasa-biasa saja. Hidupmu tetap tidak berubah dalam setiap hidup saudara. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, mari. Ya, satu ketika ada seorang jemaat mengeluh. Ya, Bapak Pendeta, Bapak Pastor, saya tidak tahu rencana Tuhan untuk tahun depan itu apa dalam setiap hidup saya. Ini gimana Pak Pastor? Masa saya sebagai anak-anaknya tidak tahu rencana Tuhan bahkan untuk 1 tahun ke depan? Dia bertanya Bapak Ibu Saudari, dia mengeluh kepada Bapak Pendetanya. Lalu kemudian Bapak Pendetanya itu coba menjawab. Coba deh kamu nyetir mobil malam-malam ya di sebuah jalan pedesaan lah. Jangankan di pedesaan, di perkotaan pun juga sama yang lampunya redup-redup Bapak Ibu Saudara. Coba kamu nyetir ya mobil malam-malam di jalan itu. Apakah lampu mobilmu menerangi 1 kilometer ke depan? Kata Bapak Pendetanya. Kata jemaatnya, ya enggak lah Pak Pendeta. Paling cuma 10 meter atau 50 meter ke depan jauhnya lampu mobil saya. Nah kata Bapak Pendetanya, Bapak Ibu Saudara, nah itu cukup. Ya cukup 50 meter lampunya. Ya Bapak Ibu Saudari ke depan. Mobil itu menerangi setiap jalan dia saudari. Saudara, Tuhan juga kasih lampu untuk 50 meter ke depan. Ya, kenapa kita kadang meminta untuk 1 tahun ke depan, untuk 1 kilometer ke depan, untuk 5 tahun ke depan? Saudara jangan minta peta kalau Tuhan itu cuma kasih senter dalam setiap hidup saudara. Ya, dalam setiap hidupmu. Saudara, dan itu tetap baik. Supaya Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan, tetap Tuhan memelihara setiap kehidupan kita semua. Ingat ya, saya sampaikan kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Kesusahan hari esok punya kesusahannya sendiri. Maka nikmatilah hidup hari ini bersama dengan Tuhan, bersama dengan keluargamu, bersama dengan istrimu, suamimu, anak-anakmu. Ya Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan. Saat kalian bingung menentukan pilihan, entah itu mau menikah, ya Bapak Ibu Saudari, entah mau pacaran, entah mau putus dari pacar saudara, ya entah saudara mau pindah kota, ya Bapak Ibu Saudari, atau saudara mau ganti pekerjaan. Saudara tanyakan bukan hanya apakah ini akan berhasil, tetapi tanyakan seperti ini, apakah ini memperkenalkan karakter Kristus lewat setiap pilihan-pilihanku. Amin Bapak Ibu Saudara. Apakah ini
memperkenalkan karakter Kristus lewat setiap pilihan-pilihanku itu dalam hidupku. Saudara, latihlah dirimu dengan setiap jurnal syukur. Saudara bisa menulis setiap jurnal syukur setiap malam atau setiap pagi. Catatlah satu hal di mana Tuhan menunjukkan kesetiaannya pada hari itu. Meskipun setiap rencana-rencanamu gagal dalam setiap kehidupan saudara. Saudara, berapa hari lalu kami ikut retreat Bapak Ibu Saudari bersama dengan jemaat-jemaat yang kami layani. Lalu kemudian satu ketika Bapak Ketuanya informasikan kepada kami, Pak Pendeta, ada biaya kita perlukan masih sekian lagi dan lain sebagainya. Ya Bapak Ibu Saudari, dari Hamin berapa dia sudah sampaikan kepada saya. Lalu kemudian saya telepon, bukan saya telepon, dia telepon, lalu kemudian saya ingatin, pasti Tuhan cukupkan. Pasti Tuhan sediakan. Biayanya nggak kecil Bapak Ibu Saudari, cukup besar. Ya bagi kami itu cukup besar. Ya Bapak Ibu Saudari, tapi bagi orang kaya itu kecil lah ya Bapak Ibu Saudari. Apalagi bagi Tuhan itu kecil sekali. Ya tetapi saya sampaikan, udah tetap berjalan, pasti Tuhan cukupkan semua. Ya lalu kemudian di tempat retreat dia juga sampaikan, Bang masih kurang dan lain sebagainya. Oke, saya tetap percaya Bapak Ibu Saudari kasih Tuhan pasti cukupkan. Lalu kemudian di hari kedua kalau tidak salah Bapak Ibu Saudari akhirnya ada jalan Tuhan. Di mana akhirnya setiap kekurangan-kekurangan itu tercukupi Bapak Ibu Saudari. Lewat setiap orang-orang yang bersama-sama dengan pelayanan saya Bapak Ibu Saudari. Ya setiap kekurangan itu tercukupi. Dan saya bersyukur melihat kesetiaan Tuhan. Ya Bapak Ibu Saudari. Lewat setiap jalan-jalan yang Tuhan buka. Yang menjamah hati setiap orang-orang itu. Ya Bapak Ibu Saudari yang kasih oleh Tuhan. Dan saya bersyukur. Ya Bapak Ibu Saudari, saya udah pikir nih. Kalau kalian semua nanti anggaplah give up, angkat tangan dan lain sebagainya. Ya pasti juga Bapak Gembala, pasti Bapak Ibu Saudari habis-habisan juga untuk menopang itu semua. Tapi saya bersyukur melihat hati. Ya Bapak Ibu Saudari bagaimana mereka rindu. Untuk apa? Untuk berbagi bareng-bareng. Berbagi setiap keluh kesah dalam setiap pelayanan. Ya Bapak Ibu Saudari yang kasih oleh Tuhan. Sehingga jemaat-jemaat yang mengikuti retreat itu tetap terberkati luar biasa. Ya Bapak Ibu Saudari yang kasih oleh Tuhan. Dan kami bersyukur. Dari awal bahkan tahun-tahun belakangan saya bersama istri selalu berpikir, Tuhan ya dulu-dulu kami kadang khawatir. Tuhan gimana ya hidup ke depan. Tapi hari-hari ini Bapak Ibu Saudari, Tuhan aku percaya. Tuhan yang memegang memelihara hidup kami. Selalu ada berkat Bapak Ibu Saudari. Ya kadang setiap hari, kadang setiap minggu. Ada saja berkat-berkat khusus yang Tuhan berikan. Ya Bapak Ibu Saudari yang kasih oleh Tuhan. Ada orang yang mendukung kami tidak tahu dari mana Bapak Ibu Saudari. Ada orang yang memberikan persembahan. Ya lewat pelayanan Pastor Deso seperti ini. Ya Bapak Ibu Saudari. Kalau itu bukan karena tangan Tuhan, tangan siapa Pak Bu? Kami tidak bisa menggerakkan hati orang. Kami hanya tahu Bapak Ibu Saudari Roh Kudus yang menggerakkan hati orang itu. Bukan kami. Dan kami bersyukur Bapak Ibu Saudari. Ada setiap hati yang tergerak setiap harinya loh Pak Bu. Setiap harinya. Sehingga Bapak Ibu Saudari lewat setiap apa yang Bapak Ibu Saudari berikan lewat pekerjaan Tuhan khususnya di channel Pastor Deso. Kami juga bisa berbagi kepada setiap orang-orang yang kami kasih di sekitar kami. Pelayanan pekerjaan Tuhan. Ya Bapak Ibu Saudari ini kasih oleh Tuhan yang Tuhan percayakan. Dan kami bersyukur atas setiap kebaikan Tuhan. Dan kami mempercayakan hidup kami Tuhan. Saya percaya hari ini saja Tuhan sudah tolong. Kemarin saja Tuhan sudah tolong. Apalagi hari besok. 3 bulan lagi. 1 tahun ke depan. Ya Bapak Ibu Saudari. Pasti Tuhan tolong. Amin ya Bapak Ibu Saudari. Yuk. Saudara, latih diri kita dengan syukur. Setiap waktu, setiap hari. Ya. Meskipun ada rencana-rencanamu yang gagal di dalam setiap hidup saudara. Latihlah saudara berbuat atau membuat setiap jurnal syukur. Catatlah satu hal di mana Tuhan menunjukkan kesetiaannya pada hari itu dalam setiap hidup saudara. Inilah yang kedua. Saya mengingatkan iman tidak memerlukan visi yang lengkap. Cukup saudara tahu bahwa karakter Allah itulah penuntun kita semua. Ya Bapak Ibu Saudari, Dia Jehovah Jireh. Dia Allah yang menyediakan. Ya waktu Abraham pengen menyembelih Ishak. Saudara, pokoknya Abraham itu cuma taat saja. Sampai pisau terakhir pengen ditaruh di leher Ishak. Lalu kemudian Tuhan bilang, Abraham stop. Aku telah melihat kesetiaanmu. Lalu kemudian ada Bapak Ibu Saudari domba di belakang. Tiba-tiba ada domba di belakang. Itu penyediaan Allah. Makanya saudari,
Allah itu dikenal dengan nama Jehovah Jireh, Allah menyediakan tepat pada waktunya. Saudara, yang penting bagian kita taat dalam setiap kehidupan kita semua. Ya, saya nggak tahu ya Abraham itu mendiskusikan sama istrinya atau tidak, Bapak Ibu Saudari, ketika dia membawa Ishak. Saya tidak tahu, Bapak Ibu Saudari. Tetapi yang saya tahu ya Bapak Ibu Saudari, yang mungkin saya pahami, kalau dia mendiskusikan sama Sarai, Bapak Ibu Saudari, pasti akan tempur, Bapak Ibu Saudari. Pasti akan perang mulut dulu. Ngapain lu bawa anak gua satu-satunya lagi? Pengen lo korbanin itu anak. Tuh udah kita capek-capek loh, udah puluhan tahun loh kita nanti anak itu. Kalau Abraham mungkin ngomong sama istrinya seperti itu, Pak Bu. Tetapi Abraham diam saja. Ya, ketika itu dia berangkat bersama Ishak. Istrinya bertanya, ngapain Pak? Mau kemana? Oh, mau mempersembahkan korban syukur di hadapan Tuhan. Oh, istrinya, dia nggak bilang, Bapak Ibu Saudara, aku pengen mempersembahkan Ishak supaya anak ini jadi korban persembahan di hadapan Tuhan. Nanti Sarah akan bilang, nih suami agak-agak kayaknya, Bapak Ibu Saudara. Ya, tetapi Abraham itu taat, Bapak Ibu Saudari. Dia percaya, dia terlalu percaya kepada Allah yang dia percayai pada saat itu dalam setiap hidupannya. Dan saudara tahu, Abraham dikenal sebagai bapak orang percaya. Saudara, mari percayalah kepada Tuhan seperti Abraham percaya kepada Allah yang hidup. Amin. Dalam setiap hidup saudara. Yang ketiga, saudara yang terkasih di dalam Kristus, iman itu menjadikan ketidakpastian sebagai tanah yang subur untuk mujizat. Ya, ini poin yang ketiga. Saudara belajar. Ketika saudara beriman, saudara, iman itu menjadikan ketidakpastian atau kabut itu sebagai tanah subur untuk mujizat Tuhan bekerja dalam setiap hidup saudara. Kejadian 15 ayat 5 sampai 6. Tuhan itu membawa Abraham keluar tenda di malam hari, Bapak Ibu Saudari. Tuhan sampaikan, coba lihat ke langit. Ya, Tuhan sampaikan di sana. Saudara, iman itu lahir bukan saat rencana mulus, tetapi saat Tuhan menggeser fokus dari kekurangan kita ke mahakuasaan Tuhan, kepada kemahakuasaan Tuhan. Sehingga Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, ingat, kalau terjadi banyak jalan berkabut seperti lagu yang tadi kita nyanyikan. Ketika jalanku berkabut, tak tahu apa hari esok, ku tanya Tuhan, seolah membisu, namun ku dengar suaranya, jangan takut, percaya saja, masa depanmu dalam tanganku. Amin Bapak Ibu Saudari. Saya terberkati dengan lagu itu. Ya, saudara, mari kita belajar Roma 4 juga ayat 19 sampai 20. Abraham itu tidak lemah dalam iman, meskipun dia sadar tubuhnya itu sudah mati. Ya, umur udah hampir sekitar 99 tahun Bapak Ibu Saudari. Ya, tetapi justru kabut membuatnya bergantung sepenuhnya kepada Tuhan di dalam setiap kehidupan Abraham. Kalau kita belajar dari para murid di Danau Tiberias di dalam Yohanes pasal 21. Saudara, mereka itu melaut semalam-malaman dan tidak menangkap apa-apa. Dalam setiap kabut kegagalan itu, saudara, Yesus justru hadir dan memberi mujizat. Ada sekitar 153 ekor ikan di dalam setiap kehidupan para murid, yang padahal dia, Bapak Ibu Saudari, atau mereka sudah melaut semalaman tidak menangkap apa-apa. Ya Bapak Ibu Saudari, tetapi kehadiran Tuhan Yesus justru menunjukkan kuasanya. Ada mujizat di mana Tuhan memberikan 153 ekor ikan. Maka Bapak Ibu Saudari, percayakanlah hidupmu kepada Allah yang hidup. Saya mau mengingatkan, saudara, iman itu menjadikan ketidakpastian sebagai tanah yang subur untuk mujizat. Bapak Ibu, saudara-saudari, ketidakpastian adalah ruang kelas di mana Tuhan mengajarkan ketaatan, ya, tanpa jaminan hasilnya. Tetapi dia hanya mengajarkan ketaatan. Ayo nak taat, ayo nak taat. Di dalam setiap kehidupan, walaupun ada setiap jalan-jalan yang kita lewati penuh dengan ketidakpastian, tetapi itulah ruang kelas kita. Itulah ruang kelas saudara dan saya, di mana Tuhan mengajarkan ketaatan di dalam setiap hidupmu dan kehidupan. Walaupun kita tidak pernah tahu hasilnya seperti apa. Tetapi Bapak Ibu Saudari, sekali lagi, pemaknaan yang pertama pada bagian yang ketiga ini, saudara diingatkan ketidakpastian. Itulah ruang kelas di mana Tuhan mengajarkan ketaatan. Lalu yang kedua, saudara, kabut itu atau ketidakpastian itu bukan membuat kita buta, tetapi untuk membuat kita berhenti mengandalkan penglihatan mata dan mulai mengandalkan firman Tuhan, mengandalkan janji Tuhan.
bahwa dia pasti memelihara kehidupan saudara dan saya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus. Satu ketika ada seorang petani, ya petani Kristen ya, mengalami kekeringan yang panjang. Dia berdoa minta hujan sama Tuhan. Setiap hari dia meminta hujan. Ya, hari ini dia minta supaya langitnya ini, Tuhan kalau bisa hujan Tuhan hari ini. Tiba-tiba hari pertama dia minta, langitnya tetap cerah. Lalu kemudian dia mengeluh, Tuhan kok masih cerah sih Tuhan, aku kan minta hujan supaya nggak terjadi kekeringan di ladangku. Lalu kemudian hari kedua dia minta hujan lagi, cerah lagi. Hari ketiganya seperti itu, cerah lagi. Dan besoknya dia marah kepada Tuhan. Dia marah, Bapak Ibu Saudari, ini kasih oleh Tuhan. Dia naik pitam, ya, dia bersungut-sungut kepada Tuhan. Lalu kemudian dia ditegur sama istrinya. Kamu minta hujan, rumahmu no lihat no masih bocor. Padahal kamu punya rumah sama aku, sama anak-anakmu tuh masih bocor. Kalau hujan terjadi tuh rumah tuh bisa bocor. Bocornya bukan kecil, besar. Itu tambal dulu supaya nggak terjadi kebocoran kalau hujan itu terjadi dalam setiap kehidupan kita. Ya, Bapak Ibu Saudara, istrinya mengingatkan kepada suaminya. Kamu minta hujan, rumah aja masih bocor kalau hujan. Bukan dibetulin dulu gentengnya, kata si istrinya. Saudara, jangan pernah meminta mujizat kalau kita tidak siap dengan kekacauan kecil yang menyertainya. Ya, kalau saudara tidak siap dengan kekacauan-kekacauan kecil yang menyertai mujizat itu, jangan pernah minta mujizat. Tapi kalau saudara siap untuk meminta mujizat, saudara juga harus siap dengan kekacauan-kekacauan kecil yang menyertai mujizat itu. Amin, Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Saudara yang terkasih, ketika rencana bisnis atau studimu, engkau mau studi di satu tempat di university yang kau rindukan, tetapi ternyata itu gagal. Jangan buru-buru menyebutnya sebagai hukuman Tuhan. Apa Tuhan tidak baik nih? Tuhan bikin aku kecewa dan lain sebagainya. Tanyakan kepada Tuhan, apakah ini pintu untuk mujizat yang lebih besar dalam setiap kehidupanku, dalam bisnisku, dalam studiku. Jadi jangan buru-buru menyalahkan Tuhan dalam setiap apa yang mungkin saudara tidak dapatkan dalam setiap harapan-harapan Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Ya, jadi ayo, apakah ini pintu untuk mujizat yang lebih besar ketika setiap rencana bisnis atau studimu gagal? Tanyakan hal ini kepada Tuhan. Atau Bapak Ibu Saudari, saudara juga bisa mulai satu proyek iman yang kecil. Lakukan sesuatu yang tidak masuk akal secara logika, tetapi sesuai firman. Ya Bapak Ibu Saudari, ayo saudara, mulailah satu proyek iman yang kecil apapun itu. Lakukanlah sesuatu yang tampaknya tidak masuk akal secara logikamu, tetapi sesuai firman Tuhan. Contohnya apa? Contohnya Bapak Ibu Saudari, kita belajar memberi di saat kekurangan. Ya, saudara belajar memberi saat saudara juga masih kekurangan. Ya Bapak Ibu Saudari, saya sudah pernah bilang satu ketika di gereja kami mengadakan Bapak Ibu Saudari itu celengan kesetiaan. Ya, saya tahu sebagai gembala jemaat-jemaat kami juga terbatas dalam aspek-aspek ekonomi. Ya Bapak Ibu Saudari, itu pun rencana itu Bapak Ibu Saudari itu lahir dari hati jemaat, lalu kemudian disampaikan kepada kami, lalu kemudian kami membuat keputusan, oke, kita buat celengan kesetiaan. Jadi setiap jemaat itu harus diajak untuk menabung sekitar 5.000 per hari atau seberapapun yang mereka bisa, Bapak Ibu Saudari, seberapapun yang mereka bisa. Ya, lalu kemudian ketika kami buat keputusan, ada beberapa orang yang tidak setuju, Bapak Ibu Saudari. Itu bukan orang-orang jauh saya, itu orang dekat saya, Bapak Ibu Saudari. Ya, orang dekat saya semua itu. Ya Bapak Ibu Saudari, mereka tidak setuju. Ya, dengan alasan ini kan jemaat-jemaat masih susah. Kenapa diajak untuk memberi seperti itu? Padahal yang saya tahu Bapak Ibu Saudari, ya setiap persembahan apapun tidak ada yang namanya memaksa. Ya Bapak Ibu Saudari, semua persembahan-persembahan di gereja itu sifatnya sukarela. Lu mau beri, lu mau gak beri, itu urusan hati masing-masing. Tetapi ya Bapak Ibu Saudari, ya karena memang hatinya seperti itu, akhirnya Bapak Ibu Saudari kami tetap memutuskan untuk tetap berjalan. Dan akhirnya mereka yang tidak setuju, mereka yang kecewa dengan keputusan-keputusan itu, mereka keluar dari gereja yang kami layani. Ya Bapak Ibu Saudari, itu bukan orang jauh saya, itu orang dekat Bapak Ibu Saudari. Kenapa sih kamu gak ngomong saja empat mata sama saya? Ya Bapak Ibu Saudari, kenapa sih mesti ngomong di hadapan orang-orang? Itu kan orang-orang umum
ya jemaat-jemaat walaupun tidak, ya Bapak Ibu Saudari walaupun bukan dekat gitu ya, tapi mereka ini adalah orang-orang dekat kami, orang-orang dekat saya Bapak Ibu Saudari. Ya, tapi mereka dengan alasan ini kan jemaat masih susah, masih begini. Alasannya tampak logis Bapak Ibu Saudari, ya susah. Jadi mereka berpikir kalau orang susah tuh jangan dimintain lagi untuk memberi dan lain sebagainya. Padahal saya udah ingatkan Bapak Ibu Saudari, semua pemberian apapun sifatnya sukarela. Mau yang susah, yang kaya, mau yang miskin, lain sebagainya. Tugas kita sebagai hamba Tuhan hanya mengingatkan. Ya Bapak Ibu Saudari, hanya mengingatkan. Kalau tidak mau ya sudah, gak apa-apa, urusan masing-masing. Ya Bapak Ibu Saudari. Tetapi lewat hal ini, saudara saya ingatkan. Belajarlah memberi seperti janda itu kan di Sarfat. Dia kekurangan Bapak Ibu Saudari, dia tetap memberi kepada hamba Tuhan itu. Tetapi malah sisa berlimpah-limpah. Malah hidupnya diberkati Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan. Saudara, masalah memberi itu bukan masalah dia orang miskin, orang kaya, bukan. Masalah memberi itu sikap hati Pak Bu. Lu mau kaya, lu mau miskin, kalau sikap hatimu itu pelit Bapak Ibu Saudari. Kalau sikap hatimu itu pelit Bapak Ibu Saudari, kau selalu hitung-hitungan untung rugi dengan Tuhan dalam setiap hidup saudara dan saya. Maka Bapak Ibu Saudari, apapun itu program dalam setiap gereja, saudara gak akan pernah bisa menerimanya. Karena pemberian sekali lagi bukan masalah miskin atau kaya. Pemberian masalah sikap hati Bapak Ibu Saudara. Dan itulah contoh. Mulailah dengan proyek iman kecil. Lakukan sesuatu yang tidak masuk akal secara logis. Tetapi sesuai firman. Ya misalnya saat tadi kita memberi di saat kita kekurangan. Atau kita mengampuni. Ini contoh yang lain. Tanpa saudara mungkin ya Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, kalian mengampuni dalam setiap hidup saudara dan saya, walaupun orang-orang itu pernah menyakiti saudara. Saudara, lakukanlah proyek iman yang kecil ini. Saudara mulai bawa orang-orang itu di dalam setiap doa-doamu. Sampaikan. Ya Bapak Ibu Saudara, ampuni. Tuhan, aku mengampuni nama itu. Aku mengampuni nama ini. Sahabatku, temanku, saudaraku, anakku, suamiku, istriku. Aku mengampuni mereka Tuhan. Ya Bapak Ibu Saudara, walaupun mereka tidak layak menerima pengampunan saudara, tetapi saudara layak untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Saudara layak untuk memiliki mental yang sehat. Ya, jangan sampai saudara tidak mengampuni. Ya Bapak Ibu Saudara, serahkanlah pembalasan itu kepada Tuhan dalam setiap hidup saudara dan saya. Ya Bapak Ibu Saudari, saudara mari kita bersama-sama belajar pada kesempatan hari ini. Saudara, kabut ketidakpastian bukanlah tanda bahwa Tuhan itu lalai. Kabut adalah alat Tuhan untuk membentuk karakter imanmu. Sehingga karakter imanmu semakin murni. Abraham itu tidak pernah melihat anak Kanaan dengan sempurna sebelum dia melangkah. Coba kalau tidak ada langkah pertama, gak sampai dia ke tanah Kanaan. Bapak Ibu Saudari, yang Abraham miliki hanyalah janji daripada Tuhan. Dan yang dia ikuti di dalam setiap kehidupan Abraham, Bapak Ibu Saudari, hanyalah suara daripada Tuhan. Itulah yang kita butuhkan. Peganglah setiap firman Tuhan. Ikutilah suara Tuhan dalam setiap hidup saudara. Makanya kan saya selalu ingatkan Bapak Ibu Saudari, kalau saudara mau memberi apapun tanya kepada Roh Kudus. Kalau saudara sudah tanya kepada Roh Kudus, ya Bapak Ibu Saudari, kalau dia bilang nak tabur ke sana, taburlah ke sana. Nak tabur ke situ, taburlah ke situ. Nak tabur ke sono, taburlah ke sono. Ya Bapak Ibu, nak gak usah menabur, ya gak usah menabur. Kalau memang Roh Kudus berkata seperti itu. Jadi selalu saudara, ketika kita mau apapun, saudara tanya komando Roh Kudus dalam hidup saudara. Dialah yang akan menuntun saudara dan saya, amin. Ya Bapak Ibu Saudari, ikutilah suaranya. Jangan ikuti perdebatan-perdebatan di media sosial. Ya, sekarang perdebatan-perdebatan media sosial yang tadinya berbeda keyakinan, udah sama-sama sekarang satu keyakinan berdebat mereka Bapak Ibu Saudari. Ngapain sih berdebat? Ya pusing-pusing kau berdebat Bapak Ibu Saudari yang kasih lihat Tuhan. Cuman pengen mau menang-menangan. Apalagi yang beda keyakinan, ngapain berdebat? Udah kitabnya aja beda Pak Bu. Apa yang bisa diperdebatkan Bapak Ibu Saudari? Gak perlu kita debatkan setiap iman kita semua. Ya Bapak Ibu Saudari yang kasih lihat Tuhan, ini saya mengingatkan kalau bagi kalian yang suka berdebat, ya atau kalian suka nonton orang-orang yang berdebat Bapak Ibu Saudari, itu cuma pengen mau menang-menangan doang. Menang-menangan, ya nanti kalau kalah nggak mau dia, nggak terima dia kalah, bisa-bisa marah Bapak Ibu Saudari, ngamuk. Kalau di zaman sejarah gereja Bapak Ibu Saudari, salah satu pihak kalah itu bisa dibunuh.
ya Bapak Ibu Saudari, bisa dilukai sama orang-orang yang banyak, ya Bapak Ibu Saudari, maksudnya orang yang persepsinya lebih banyak gitu ya. Dulu kan ada beberapa Bapak Ibu Saudari yang saya pahami konsili-konsili itu Bapak Ibu Saudari yang kasih oleh Tuhan. Jadi kalau ada orang berbeda, ya orang ini nanti diasingkan, ada yang dihabisi, ya Bapak Ibu Saudari, untuk mendukung pemahaman lebih banyak orang, ya. Nah sekarang juga seperti itu kan, cuman pengen main menang-menangan, kalah-kalahan. Jadi saudara, daripada kita mendengar hal-hal seperti itu yang tidak membangun iman, saudara ingat ya, tidak membangun iman. Karena saya percaya iman itu timbul dari pendengaran, bukan perdebatan akan firman Kristus. Yang setuju katakan amin. Firman itu timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Makanya saya sudah ingatkan saudara, kalau saudara dengar khotbah di channel Pastor Deso, saudara tangkaplah apa suara Tuhan, pesan Tuhan dalam hidupmu dan keluargamu. Ya Bapak Ibu Saudari, ayo saudara, saya mau mengajak kita semua. Abraham tidak pernah melihat anak Kanaan dengan sempurna sebelum dia melangkah. Yang ia miliki hanya suara. Hari ini mungkin kamu sedang dalam kabut, ini berkepanjangan di dalam setiap hidupku. Saudara mungkin bingung arah pelayananmu, arah kehidupanmu, rumah tanggamu, setiap masa depanmu mungkin saudara bingung. Saudara, tetapi ingatlah, iman itu bukan tentang peta yang jelas, tetapi tentang hati yang percaya kepada karakter sang penuntun dalam setiap hidup saudara dan saya. Tetaplah melangkah. Tetaplah melangkah. Step by step. Satu langkah kecil, tetaplah melangkah. Saudara, satu langkah kecil itu dalam ketaatan yang hari ini dalam setiap kehidupan saudara, ya, satu langkah kecil ketaatan hari ini itu lebih berharga daripada 1000 rencana besar yang tidak pernah diberkati oleh Tuhan ketika saudara melangkah tetapi saudara tidak taat. Maka belajarlah satu langkah kecil dalam ketaatan hari ini, dan itu jauh lebih berharga Bapak Ibu Saudari daripada 1000 rencana besar yang tidak pernah saudara diberkati karena saudara tidak mau taat. Ya, biarlah firman ini boleh menjadi berkat dalam setiap kehidupan kita semua. Saudara, saya mau tutup pada kesempatan saat hari ini. Bapak Ibu, ingatlah baik-baik. Saudara, saya tahu kabut itu nyata. Saya tahu peta kehidupan kita saat ini terasa seperti robek, seperti basah, mungkin tidak bisa dibaca. Tetapi izinkanlah saya berbisik, ya Bapak Ibu Saudari, kepada setiap hati kalian semua. Saudara, Yesus tidak mati untuk memberi kalian rencana A, B, C yang sempurna. Yesus itu mati agar kita semua, Bapak Ibu Saudari, ketika rencana-rencanamu itu semua gagal, saudara, Anda dan saya masih memiliki Dia. Saudara dan saya masih memiliki Kristus. Dan Dia bangkit itu sekarang berdiri di samping kita semua. Dia memegang tangan kita. Dia berbisik, aku tahu nak, ini jalan gelap. Aku tahu nak, kau takut. Tapi aku tidak akan melepaskan tanganmu. Cuma satu langkah anakku. Satu langkah ketaatan. Aku yang mengurus sisanya. Bapak Ibu Saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini kabut boleh saja tidak hilang. Tetapi pertanyaannya untuk kita bukanlah apakah jalannya jelas. Tetapi Bapak Ibu Saudari, apakah hatimu dan hatiku masih percaya pada penuntun dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Jika ya Bapak Ibu Saudari, saudara, mari biarlah Bapak Ibu Saudari perbarui komitmen saudara di hadapan Tuhan. Katakan hari ini, Tuhan, aku tidak tahu kemana ini akan berakhir. Tetapi aku tahu kepada siapa aku percaya. Dan aku melangkah tentunya dalam kepercayaanku kepada Tuhan. Amin. Karena satu langkah ketaatan Bapak Ibu Saudari di dalam kabut itu lebih berharga bagi kerajaan sorga daripada 1 mil saudara berjalan di bawah langit terang tanpa iman saudara. Maka berjalanlah dalam ketaatan kecil itu. Berikanlah hidupmu bagi Yesus bukan karena jalanmu jelas. Berikanlah hidupmu bagi Yesus karena Dia sendiri adalah jalannya dalam setiap hidup saudara. Biarlah firman ini boleh memberkati setiap kehidupan teman-teman, Bapak Ibu, sahabat-sahabat daripada Pastor Deso. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih, kami bersyukur Engkaulah gembala kami yang baik. Engkau Tuhan Yesus yang melihat peta hidup kami yang robek. Engkau yang mendengar setiap detak jantung kami yang mungkin takut. Tetapi hari ini kami tidak meminta peta yang baru.
Kami hanya meminta satu hal, yaitu kekuatan untuk melangkah di kabut ini. Dengan tangan kami yang tergenggam dalam tangan-Mu yang berlubang paku itu. Kami berhenti menuntut kejelasan. Kami mulai mempercayai karakter-Mu di dalam setiap hidup kami. Tuhan, jika Engkau tetap diam, kami pun akan tetap berjalan. Jika Engkau menunda, kami akan tetap percaya. Karena kami tahu bahwa Engkau tidak pernah memanggil kami ke tempat di mana kami sendiri tidak pergi lebih dahulu. Dan hari ini kami serahkan semua ketakutan kami dalam pekerjaan, dalam kesehatan, dalam keluarga rumah tangga kami, anak-anak kami, pasangan kami. Bahkan dalam pelayanan kami Tuhan, kami naikkan satu persatu ke altar-Mu ya Tuhan. Dan kami berkata, pakailah hidup kami satu ke altar-Mu ya Tuhan. Dan kami berkata, pakailah hidup kami masih berkabut ya Tuhan. Entah kami saat ini hidup di dalam terang, entah kami saat ini hidup masih di dalam gelap. Kami semua adalah milik-Mu ya Tuhan Yesus. Tuhan, aku berdoa, dalam nama Yesus yang bangkit itu, kami mematahkan kuasa-kuasa ketakutan itu. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Dan biarlah berkati setiap kami, rumah tangga, keluarga kami, pasangan kami, hubungan-hubungan kami, istri kami, suami kami, berkatilah ya kami. Opa, oma kami, kakek, nenek kami diberkati. Oleh karena Tuhan, mantu-mantu kami diberkati. Mertua kami diberkati oleh karena Tuhan. Dan biarlah Tuhan Yesus, Engkau yang terus merahmati bisnis usaha kami, pekerjaan kami Tuhan buat berhasil. Studi kami Tuhan yang hari-hari ini Tuhan kami jalani. Biarlah Engkau berikan kepintaran, kecerdasan. Sehingga Tuhan kami boleh menjadi pribadi-pribadi yang terus memiliki tanggung jawab dalam kehidupan kami. Berkatilah setiap anak-anak-Mu. Jikalau ada yang sakit, aku berdoa, bilur-bilur darah Yesus Kristus yang menyembuhkan, memulihkan setiap tubuh yang sedang sakit. Tuhan, aku berdoa, jamah di dalam nama Yesus. Jamah di dalam nama Yesus dan berikanlah kesembuhan itu bagi setiap tubuh yang sedang mengalami sakit. Dan kami percaya oleh bilur-bilur darah Yesus, kita semua boleh disembuhkan. Tuhan menyentuh setiap area kepalamu. Tuhan menyentuh setiap area organ-organ terdalammu. Tuhan menyentuh setiap tanganmu, kakimu, bahkan setiap yang sakit di tubuhmu. Kakimu, bahkan setiap yang sakit di tubuhmu. Kesembuhan itu nama Yesus Tuhan. Haleluya. Dan setiap kita yang diberkati dan terus rindu menjadi saluran berkat Tuhan, mari bersama-sama kita katakan amin. Haleluya. Saudara, berapa banyak yang menyegarkan dari terima kasih ya Bapak Ibu Saudari. Ya maaf saya suaranya tidak bisa kencang-kencang. Ya Bapak Ibu Saudari, karena suara saya sedikit habis. Ya biasanya kalau kayak gini ya selalu habis ya. Ada saja momen-momen habis suaranya. Ada beberapa pengumuman yang saya mau sampaikan. Bapak Ibu Saudari, pekerjaan Tuhan lewat pelayanan Pastor Deso, Bapak Ibu Saudari, melalui setiap pemberian persembahan terbaik kita setiap harinya. Bapak Ibu Saudari yang dikasihi Tuhan. Jadi buat kalian yang terberkati lewat pelayanan Pastor Deso, saudara, kami menghimbau, kami mengajak tentunya dengan sukarela ya Bapak Ibu Saudari yang dikasihi Tuhan. Untuk kalian juga boleh mendukung pelayanan pekerjaan Tuhan dengan memberikan persembahan syukur hari ini. Ya, jadi di kita itu ada 3 jenis persembahan. Saudara, pertama persembahan syukur hari ini itu sebagai bentuk ungkapan kasih kita atas kebaikan Tuhan hari ini dalam setiap hidup saudara dan saya. Yang kedua, saudara diajar untuk memberikan persembahan milik Tuhan atau persepuluhan. Saudara belajar mengembalikan milik Tuhan dengan hati yang tulus di hadapan Tuhan, karena inilah bentuk ketaatan dan rasa syukur kita mengembalikan milik Tuhan dengan hati yang tulus ya Bapak Ibu Saudara. Itu persembahan yang kedua. Saudara mau menggunakan kata persepuluhan, perlimaan, pertujuan, perdua-belasan, kalau memang Roh Kudus sudah mengingatkan, saudara lakukan bagian saudara untuk mengembalikan milik Tuhan. Ya, ada orang bertanya, Pastor, ada orang-orang yang sakit dalam setiap hidupannya, apakah memang karena itu karena persepuluhan mereka tidak memberikan persepuluhan dan lain sebagainya? Ya, saudara, saya bisa berkata ya bisa iya, bisa tidak. Bisa itu sebagai menjadi belalang pelahap, bisa juga Bapak Ibu Saudari itu yang yang membuat saudara dan saya harusnya taat, makanya belajar untuk taat. Ya, saya bisa bilang, bisa berkata bisa iya, bisa tidak, Bapak Ibu Saudari ya. Jadi kalau ada orang-orang yang sakit, apakah Tuhan mengingatkan mereka
dalam aspek-aspek tertentu untuk taat kepada Tuhan, khususnya untuk memberikan milik Tuhan dalam setiap hidup mereka, karena mereka tidak pernah memberikan itu dalam setiap hidup mereka. Makanya tadi saya bilang bisa iya, bisa tidak. Tetapi kalau Roh Kudus mengingatkan saudara untuk memberikan itu, saudara silakan, saudara itu sebagai iman saudara di hadapan Tuhan, ya secara pribadi. Yang ketiga, saudara, ada persembahan misi, dan ini khusus untuk mendukung pembangunan gedung gereja, ya, dan pembukaan sekolah TK Bapak Ibu Saudari di dalam pelayanan Pastor Deso. Saudara dapat memberikan itu ke rekening BCA atas nama istri saya. Saudara bisa catat ya, sekali saja ya Bapak Ibu Saudari, saudara bisa catat di 7650478856 Angelin Magdalena, itu Ibu Gembala istri saya Bapak Ibu Saudari. Atau saudara bisa lewat sosial bus ya Bapak Ibu Saudari, bagi orang yang di luar negeri, Malaysia, Singapura, China, Bapak Ibu Saudari yang kasih oleh Tuhan, Hong Kong, saudara juga bisa memberikan, atau beberapa negara yang lain yang pernah mengikuti channel Pastor Deso, Prancis juga Bapak Ibu Saudari, saudara juga bisa memberikan lewat sosial bus. Ya, itu dua metode yang saya bisa sampaikan kepada Bapak Ibu Saudari. Kalau saudara ada metode terbaik yang saudara tahu, saudara bisa mengirimkan dari negara saudara ke rekening BCA atas nama yang tadi Bapak Ibu Saudari. Saudara bisa pakai metode yang ketiga yang saudara sudah tahu ya Bapak Ibu Saudari. Ya, mungkin dari bank saudara bisa sampaikan langsung ke BCA di Indonesia ini Bapak Ibu Saudari ya. Itu saja yang saya bisa sampaikan Bapak Ibu Saudari mengenai persembahan ini. Ya, jadi setiap pemberian terbaik kita adalah benih yang menghidupkan harapan tentunya bagi sesama, bagi jiwa-jiwa. Mari kita salurkan berkat kalian Bapak Ibu Saudari. Salurkan berkat Tuhan tentunya melalui pelayanan Pastor Deso Ministry. Ya Bapak Ibu Saudari yang kasih oleh Tuhan. Lalu kemudian saudara jangan lupa Bapak Ibu Saudari, saudara kita punya pelayanan setiap hari. Saudara bisa connect dengan Tuhan, terhubung dengan Tuhan dimanapun dan kapanpun dalam setiap hidup kalian semua. Saya akan berusaha setiap hari, Senin sampai Minggu Bapak Ibu Saudari, itu di sekitar jam 7 pagi. Ya, jam 7 pagi. Jadi mungkin ke depan akan lebih cepat lagi di jam 7 pagi. Saudara awali pagi dengan energi baru dan hadirat Tuhan yang tentunya menyegarkan lewat live TikTok maupun live YouTube Bapak Ibu Saudari. Semua live-nya di situ. Lalu kemudian saudari kasih oleh Tuhan, ada program Bersih Jiwa Menyegarkan. Ini saya masih terus cari waktunya. Kalau program malam saya usahakan ya Bapak Ibu Saudari. Tapi kalau program pagi itu udah panggilan jiwa saya Bapak Ibu Saudari. Kalau program malam di Bersih Jiwa Menyegarkan Senin, Kamis, Sabtu, saya akan usahakan untuk hadir di hari-hari tersebut. Tapi kalau tidak bisa, harap dimaafkan Bapak Ibu Saudari, karena mungkin saya punya kegiatan yang tidak bisa saya lepaskan ya kalau di malam hari. Oke, itu saja yang saya bisa sampaikan. Bagi saudara yang mau masuk ke grup WA Pastor Deso Home, saudara tinggal catat nomor saya ini ya. Bagi saudara yang mau masuk grup Pastor Deso Home, saudara bisa catat nomor saya. Nanti setelah itu saudara bisa chat, kasih nama saudara, terus kasih juga kota saudara. Lalu jangan lupa ada pokok doa. Dan kemudian saudara pastor, saya mau masuk di grup itu. Sampaikan seperti itu ya Bapak Ibu Saudari, biar saya langsung masukkan ke grup. Di nomor 085175292029. Silakan saudara catat nomor itu ya. Atau kalau misalnya tertinggal, saudara bisa lihat di YouTube saya setiap harinya. Ya Bapak Ibu Saudari, saudara bisa post bagian-bagian terakhir. Nanti di sana biasanya saya kasih nomor WA saya. Oke, itu saja yang saya bisa sampaikan. Saudara jangan ragu kalau saudara punya pergumulan, punya pokok doa, untuk saudara bisa sampaikan kepada Pastor Deso. Ya nanti kami akan coba menghubungi Bapak Ibu Saudari, Ibu Gembala, atau saya coba menghubungi Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan. Mau saya atau Ibu Gembala nanti yang telepon itu sama saja Bapak Ibu Saudari. Bahkan istri saya itu kalau berdoa itu bisa luar biasa ya. Itulah karunia dia Bapak Ibu Saudari, mendoakan setiap orang-orang. Jadi Bapak Ibu Saudari, mau saya mau Ibu Gembala itu sama saja ya dalam setiap kehidupan Bapak Ibu Saudari. Jadi kalau saudara ada pergumulan-pergumulan doa yang update, atau saudara punya pokok-pokok doa yang update, saudara bisa sampaikan kepada kami ya. Nanti kami akan berusaha untuk menelpon Bapak Ibu Saudari ya, atau video call. Udah ada beberapa orang yang video call, yang sudah telepon langsung atau chat yang mengenai setiap pergumulan-pergumulan hidup mereka. Ya, jadi setelah live ini biasanya kami akan lihat setiap di grup saya Bapak Ibu Saudari, atau ada yang japri, lalu kemudian saya lihat, oh ada ibu ini butuh didoakan hari ini, ya biasanya nanti kami akan telepon. Oke, itu saja Bapak Ibu Saudari yang kasih oleh Tuhan. Apalagi, oh iya, kalau saudara rindu pelayanan baptisan, pelayanan pernikahan, konseling pernikahan juga, atau saudara rindu pelayanan khotbah,
oleh Pastor Deso. Saudara bisa catat aja tadi nomor saya. Saudara bisa hubungi nomor saya Bapak Ibu Saudari kalau saudara membutuhkan pelayanan-pelayanan itu lewat pelayanan Pastor Deso. Ya, Pastor bisa nggak khotbah di tempat saya? Walaupun tempatnya di Kalimantan, di Sulawesi. Ya kalau saudara menggunakan Zoom atau Google Meet itu pasti bisa. Ya Bapak Ibu Saudari. Jadi kalau saudara menggunakan itu silakan saudara menghubungi saya. Tapi kalau saudara ada di area Jabodetabek, ya saya berusaha untuk hadir. Tapi kalau agak jauh Bapak Ibu Saudari di Makassar, di Papua kan itu butuh Bapak Ibu Saudari kita naik pesawat dan lain sebagainya. Jadi kalau daripada saya datang langsung ke tempat Bapak Ibu Saudari, saudara bisa langsung pakai Google Meet atau Zoom. Atau saudara mau ibadah keluarga besar silakan. Saudara tinggal kasih tahu waktunya, jamnya, nanti kami hadir di jam tersebut. Mudah-mudahan tidak bentrokan dengan pelayanan saya. Ya Bapak Ibu Saudari, kemarin juga ada beberapa yang minta di hari-hari Jumat kemarin pas Jumat Agung. Saya sampaikan saya belum bisa karena ada pelayanan yang harus kami kerjakan. Oke, itu saja Bapak Ibu Saudari yang kasih oleh Tuhan. Ya, jadi tidak ada dua kali ya Bapak Ibu Saudari yang kasih oleh Tuhan. Takutnya akun saya di ban. Ya kalau saya kasih nomor handphone 2 kali atau nomor tadi rekening 2 kali, takutnya di ban. Ya Bapak Ibu Saudari, saudara bisa lihat di YouTube saya aja ya.